السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أما بعد، Masyarul muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada penjelasan firman Allah Azza wa Jal yang terdapat di dalam surah Nuh. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan kegigihan daripada Nabiullah Nuh alaihi salam di dalam mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal, untuk agar mereka berada di atas jalan yang lurus, di mana Nabi Nuh alaihi salam mengajak mereka siang dan malam. Meskipun mereka dalam keadaan tidak merespon ajakan tersebut, namun Nabi Nuh bersabar menghadapi itu semua. Selain Nabi Nuh alaihi salam mengajak kaumnya ke jalan Allah Azza wa Jal, mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal, beliau juga menyebutkan beberapa maslahat, fawaid dan keuntungan yang akan didapatkan oleh kaumnya ketika mereka memenuhi apa yang menjadi ajakan Nabiullah Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara yang ditawarkan oleh Nabi Nuh kepada mereka agar mereka termotivasi untuk mengikuti ajakan tersebut. Allah berfirman, wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah Azza wa Jal akan memperbanyak untuk kalian harta-harta kalian dan anak-anak keturunan kalian. Jadi Nabi Nuh mengajak mereka untuk berhenti dari kesyirikan yang mereka lakukan, mengajak mereka untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jal, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, dan berhenti dari kesyirikan yang mereka lakukan. Jika hal itu mereka penuhi, yaitu mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jal, mereka beristighfar kepada Allah, maka Allah menjanjikan wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak untuk kalian harta dan keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Azza wa Jal akan memberikan atau menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir di tengah-tengahnya. Ini merupakan gambaran betapa berada di atas jalan yang benar itu memberikan banyak kemaslahatan bagi kita, bukan hanya kemaslahatan yang bersifat ukhrawi, tapi Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kepada kita keberkahan-keberkahan yang berkaitan dengan kehidupan duniawi kita. Namun satu hal yang harus dan wajib untuk kita perhatikan, bahwa jangan sampai
manfaat-manfaat duniawi yang menjadi asas di dalam kita melakukan suatu kebaikan. Ya, karena ketika manfaat duniawi tersebut yang menjadi asas, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada kita ganjaran atas kebaikan yang kita lakukan. Dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya siapa yang menghendaki dan meniatkan dari kebaikan yang dilakukannya untuk dunia, maka Allah tidak memberikan baginya bagian di akhirat kelak nanti. Karenanya keikhlasan harus tetap dijaga. Tapi ketika seseorang menjadikan ridha Allah, menjadikan niat yang ikhlas sebagai pijakan dari setiap amalannya, kemudian di saat yang sama dia juga ada harapan-harapan untuk mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan duniawi, maka dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa hal tersebut tidak memberikan mudarat pada amalannya, meskipun itu bisa mengurangi kesempurnaan daripada ganjaran dan pahalanya, tapi dia tidak terjatuh di dalam dosa. Karena di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memang juga memotivasi dan mentarghib kaum muslimin di dalam melakukan suatu amalan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Seperti Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kepadanya jalan keluar, dan Allah menjadikan baginya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Hanya saja seperti yang kita sebutkan di awal, jangan sampai tujuan duniawi itu yang menjadi asas dan titik tolak dari kebaikan yang kita lakukan, karena itu akan mengakibatkan kita tidak mendapatkan pahala, bahkan kata beliau bisa jadi dia mendapatkan dosa dari kebaikan yang dilakukannya tersebut untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Kenapa? Karena dia menjadikan qurbah, menjadikan ibadah yang semestinya untuk Allah, dia jadikan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi kalau asasnya karena Allah, kemudian ada harapan, ada terbesit keinginan di dalam dirinya untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi, maka pada bagian-bagian tertentu itu tidak memberikan mudarat pada amalannya. Meskipun diperinci lagi mana yang lebih dominan dan mana yang lebih kuat, motivasi mana yang lebih kuat, apakah karena Allah atau karena dunia. Kalau karena dunia, otomatis dia tidak mendapatkan ganjaran dari amalan yang dilakukannya. Tapi kalau motivasi terkuatnya itu adalah karena Allah, maka dia tetap mendapatkan ganjaran dari amal perbuatannya. Karenanya kita perlu untuk berhati-hati, terutama terkadang berkaitan dengan ajakan-ajakan bersedekah. Biasanya kita ditarghib dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Maka harus selalu kita perhatikan bahwa yang menjadi asas daripada kita bersedekah dan melakukan amal-amal yang lainnya itu adalah karena Allah. Dan semestinya bagi seorang mukmin itu tidak perlu untuk kemudian melihat keuntungan-keuntungan yang bersifat duniawi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ketika kita telah melakukan sesuatu karena Allah, maka Allah yang akan mengurusi kebutuhan-kebutuhan kita. Wallahu yatawallas salihin. Allah Subhanahu wa taala menjadi walinya orang-orang saleh. Allah yang akan mengurus apa yang menjadi kebutuhan daripada orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terpenting adalah kita melakukan ikhtiar lahiriah. Jadi hal-hal yang bersifat duniawi memang tidak cukup hanya dengan kita beribadah saja, tetap kita melakukan ikhtiar yang bersifat lahiriah. Kemudian setelah itu
wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Setelah Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan cara mentarghib, dengan cara menyebutkan manfaat-manfaat, kemaslahatan-kemaslahatan yang akan didapatkan ketika mereka memenuhi ajakan tersebut, maka selanjutnya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa Nabi Nuh berpindah dari yang tadinya beliau mengajak dengan targhib, beliau berpindah ke ajakan dengan tarhib. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dan para nabi secara keseluruhan, yaitu ketika mengajak kaumnya, ya, kadang dengan targhib dan kadang dengan tarhib, atau dalam redaksi yang lain kadang basyiran wa nadhira, kadang dengan memberikan kabar gembira, ya, menyampaikan ganjaran-ganjaran, keutamaan-keutamaan yang didapatkan, dan di waktu yang lain beliau juga sallallahu alaihi wasallam mengajak kaumnya, mengajak umat dengan tarhib, ya, dengan nadhir, dengan peringatan-peringatan. Nah, pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Apa yang membuat kalian tidak takut akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ini ayat yang muatannya adalah ancaman. Jadi semua ayat-ayat yang menumbuhkan dan membangkitkan rasa takut seseorang, dengan disebutkan tentang siksaan, disebutkan tentang neraka, maka itu merupakan tarhib, ya, merupakan ayat-ayat yang tujuannya agar orang yang mendengarkannya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takut yang dimaksudkan adalah takut yang mendorong dia untuk meninggalkan hal-hal yang bersifat maksiat. Ya, karena takut ini juga harus ada batasannya. Sebagaimana berharap harus ada batasannya, maka rasa takut itu juga harus ada batasannya. Ya, karena ketika dia melebihi dan melampaui batasannya, rasa takut itu bisa menjadikan seseorang putus asa. Sebagaimana juga rasa berharap ketika melampaui batasannya itu bisa menjadikan seseorang bermudah-mudah di dalam melakukan suatu kemaksiatan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengibaratkan bahwa al-khawf war raja, takut dan berharap, ini seperti dua sayap pada seekor burung, ya, di mana tidak boleh ada yang melampaui batasan-batasannya. Karena kapan dia melampaui batasannya itu bisa memberikan dampak yang negatif pada seseorang. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Nabi Nuh alaihi salam mengingatkan kepada kaumnya, ya, bahwa Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang maha besar, zat yang satu-satunya yang kita takuti. Wa qad khalaqakum atwara. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian secara bertahap. Jadi Nabi Nuh alaihi salam mengingatkan kaumnya agar mereka mengingat kembali bagaimana asal penciptaan mereka, di mana mereka tercipta secara bertahap dalam keadaan yang sangat lemah, ya, dari mulai janin, ya, kemudian dia lahir, kemudian dia tumbuh dan dewasa, kemudian dia menjadi tua dan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sesungguhnya tahapan-tahapan yang jika manusia merenunginya, maka dia akan melihat di sana ada kebesaran Allah yang menjadikan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Syekh Sa'di rahimahullah pada ayat ini mengatakan, wa fi dzikri ibtida'i khalqihim tanbihul lahum 'ala al-iqrari bil ma'ad. Dan pada penyebutan awal penciptaan mereka ini terdapat peringatan agar mereka mengakui yang namanya hari akhirat, hari di mana manusia kembali untuk mendapatkan balasan. Kenapa? Karena jika Allah Azza wa Jalla mampu memulai sesuatu yang sebelumnya tidak ada, maka Allah juga mampu untuk mengembalikan sesuatu yang sebelumnya sudah ada.
Wa anna alladhi ansha'akum minal adam qadirun ala an yu'idahum ba'da mautihim. Bahwasanya yang mampu mengadakan yang sebelumnya tidak ada, itu juga pasti mampu untuk mengembalikan yang sudah ada. Wastadalla aidan alaihim bi khalqis samawat allati hiya akbaru min khalqin nas. Kemudian Allah Azza wa Jalla ketika menceritakan Nabi Nuh ketika mendakwahi kaumnya juga menyebutkan tentang penciptaan langit, penciptaan langit. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit yang berlapis. Dan ini sering disebutkan di dalam Al-Quran, ya, terkait dengan penciptaan langit, gunung, ya, di mana pada ciptaan-ciptaan Allah tersebut, ya, ketika seorang hamba menjadikannya objek untuk ia tadabburi dan ia renungi, maka dia akan melihat kebesaran Allah. Dan jika tadabbur tersebut diiringi dengan niat untuk mendapatkan kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya petunjuk untuk menemukan kebenaran tersebut. Dan kita banyak mendengar kisah dan cerita, ya, bagaimana orang-orang memeluk agama Islam itu karena melihat ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya, karena setiap kali seseorang melihat kepada ciptaan Allah Azza wa Jalla, maka pasti kita akan diingatkan pada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang malaikat, di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang surga, tentang neraka. Ya, makhluk-makhluk yang besar disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan terkadang Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan beberapa makhluknya. Itu semua sesungguhnya untuk mengingatkan kita akan pencipta makhluk-makhluk tersebut. Ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari kita kagum dengan kedermawanan manusia, maka semestinya kita harus ingat bahwa ada yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pemurahnya itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari makhluknya. Ya, ketika kita melihat di antara manusia ada yang sangat kuat, ya, menakutkan, maka harus kita ingat bahwa ada yang menciptakan dia yang lebih pantas untuk kita takuti. Jadi apa yang kita lihat di ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu justru mengingatkan kita tentang Allah Azza wa Jalla. Ya, jika yang kita lihat itu sesuatu yang kita sukai, maka sesungguhnya ada yang menciptakan mereka yang lebih daripada itu kebaikannya. Ya, dan kalau kita lihat ada yang menyiksa, mengancam, maka harus kita ingat bahwa ada ancaman yang lebih berat, yaitu yang menciptakan orang tersebut, yaitu Allah Azza wa Jalla. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura, dan Allah menjadikan, ya, fihinna di langit tersebut bulan yang memberikan nur, cahaya, wa ja'ala asy-syamsa siraja, dan juga menjadikan matahari yang juga menerangi. Jadi kalau siang kita diberikan matahari dan kalau malam kita diberikan bulan. Dan Allah Azza wa Jalla membedakan, sama-sama memberikan cahaya, tapi Allah bedakan jenis cahayanya. Ya, kalau cahaya matahari sangat terang, dan itu memang menjadi kebutuhan manusia dan makhluk-makhluk. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana kalau matahari itu juga ada di malam hari. Ya, tapi Allah tidak berikan matahari itu di malam hari. Allah berikan bulan yang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Nah, hal-hal yang seperti ini Allah Azza wa Jalla ingatkan, ya, dan di dalam ayat ini Allah ingatkan apa yang Nabi Nuh peringatkan kepada kaumnya, ya, dan ini juga tentunya menjadi peringatan bagi kita semua bahwa apa yang Allah perlihatkan, ya, matahari, bulan, pergantian siang dan malam, itu semua merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang jika seorang mukmin, ya, mentadabburinya, merenunginya, maka itu akan semakin mendorong dia di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan tidak ada orang yang akan menyekutukan Allah Azza wa Jalla jika dia melihat
makhluk-makhluk tersebut, makhluk-makhluk yang besar tersebut. Karena ketika melihat itu, maka dia akan mengetahui bahwa ada yang menciptakannya, dan yang menciptakannya itu pasti maha besar daripada makhluk-makhluk yang dilihatnya. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika ingin menetapkan kepada kaumnya akan ketauhidan Allah Azza wa Jal, akan kemahabesaran Allah Azza wa Jal, Nabi Ibrahim menyebutkan matahari, menyebutkan bulan, makhluk-makhluk yang mereka anggap makhluk yang sangat besar. Tapi ternyata semua makhluk tersebut ada batasnya. Kalau kita sangat kagum dengan cahaya matahari, tapi ada saatnya dia terbenam. Sangat kagum dengan cahaya bulan, ada saatnya dia hilang. Dan seperti itulah semua makhluk. Dia ada kelebihan, tapi ada batasannya. Sementara Allah Azza wa Jal, itu kalau kita lihat nama-namanya, sifat-sifatnya, maka itu semua adalah nama-nama dan sifat yang sempurna. Sehingga dengan itu seorang manusia akan mentauhidkan Allah Azza wa Jal dan menjauhi segala bentuk kesyirikan kepadanya. Makanya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu sesuatu yang kita perlu untuk mengetahuinya, dan itu sering diulang-ulang di dalam Al-Quran. Di akhir-akhir ayat biasanya ditutup dengan nama Allah. Supaya apa? Supaya kita semakin mengenal Allah. Karena di setiap nama Allah itu menunjukkan sifat Allah. Jadi kalau disebut Ar-Rahman, berarti menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat rahmat, merahmati. Disebut Al-Ghafur, berarti Allah memiliki sifat mengampuni. Dan ketika kita mengetahui sifat Allah, maka kita terdorong bagaimana kita mendapatkan manfaat dari sifat-sifat tersebut. Sebagaimana di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengetahui ada orang yang dermawan, maka tentu kita akan berusaha untuk mendapatkan manfaat dari kedermawanannya. Ini ada Allah Azza wa Jalla yang lebih hebat daripada apapun dari ciptaannya. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا فَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى عِظَمِ خَلْقِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, di dalam penyebutan langit, kemudian matahari, bulan, ini terdapat peringatan akan besarnya ciptaan-ciptaan ini. وَكَثْرَةُ الْمَنَافِعِ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ, dan betapa banyaknya manfaat yang ada pada matahari dan bulan. Ad-dalla ala rahmatihi wa si'ati ihsanih, yang menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah dan betapa luasnya kebaikan Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya ini tidak hanya terbatas pada langit, tidak terbatas pada matahari, pada bulan, tapi semua makhluk Allah. Kita lihat di lautan, kita lihat terutama di Kalimantan ini, lautan, tambang, itu semua memberikan maslahat yang sangat besar bagi manusia. Tapi harus kita ingat bahwa itu adalah Allah yang menciptakannya. Sewaktu-waktu Allah akan menyetopnya, maka Allah sangat mampu. Makanya kalau kita ingin tenang pada urusan-urusan duniawi kita, maka dekatkanlah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya saja jangan menjadikan hal itu sebagai asas dan tujuan utama. Yang harus menjadi asas itu adalah karena Allah Azza wa Jalla, untuk kemaslahatan akhirat kita. Kalau seorang tujuannya untuk akhirat, maka hal-hal yang bersifat duniawi itu pasti akan ikut. Tidak perlu kemudian diniatkan secara khusus, karena dia sesuatu yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Hal-hal yang bersifat duniawi itu dijamin oleh Allah. Karena tidak ada manusia yang lahir ke muka bumi ini kecuali hal-hal yang bersifat duniawi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijamin oleh Allah rezekinya, di mana dia makan hari ini, besok, seminggu yang akan datang, itu sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Yang tidak dijamin itu adalah terkait dengan ketaatan kita. Hal-hal yang bersifat ukhrawi itu tidak ada yang dijamin bahwa dia pasti masuk surga, tidak ada. Kecuali para anbiya dan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang
memang mendapatkan jaminan secara khusus, disebutkan namanya bahwa dia masuk surga. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Ya, dan Allah Azza wa Jalla yang menumbuhkan kalian dari bumi ini. Hina khalaqa abakum Adam wa antum fi sulbih. Ya, ketika menciptakan Adam alaihi salam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala manusia ini bertambah secara terus-menerus. Dan itu semua adalah kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Thumma yu'idukum fiha, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kalian di atas bumi ini, yaitu dengan diwafatkannya kita. Wa yukhrijukum ikhraja, dan pada saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kita, maksudnya akan membangkitkan kita untuk mendapatkan balasan. Nah, inilah sebenarnya inti daripada pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, dan tentunya juga pesan ini kepada kita semua, bahwa ada yang namanya hari akhirat. Ya, betapapun di dunia ini banyak kenikmatannya, ya, Allah memberikan harta, keturunan yang tadi disebutkan, tapi pada akhirnya thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Pada akhirnya kita akan diwafatkan dan kita akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amalan yang kita lakukan. Sehingga ketika kita berada di dunia, kita boleh untuk menikmati hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi ingat bahwa pada saatnya kita akan diwafatkan, dan hendaknya prioritas utama dalam kehidupan dunia kita itu bagaimana kita berbahagia di akhirat kelak nanti, dan jangan sampai kenikmatan dunia melalaikan kita dalam mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan akhirat kita. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.